Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah momen yang sangat luar biasa, di mana setelah kebangkitannya selama 40 hari, Yesus bertemu dengan kurang lebih 500 murid-murid pada waktu itu. Dan dia menguatkan hati murid-muridnya, dan saya percaya juga dia menguatkan hati kita. Dan perlu saudara ingat bahwa 10 hari setelah kenaikan Yesus, ada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bersiaplah untuk mengalami lawatan Tuhan, bersiaplah untuk satu gelombang yang besar, bersiaplah untuk engkau juga mengalami hal-hal yang besar, baik dalam keluarga, bisnis, usaha, pendidikan, dan pekerjaanmu. Saya percaya ibadah hari ini akan penuh dengan sukacita, sebab Yesus sudah naik ke sorga, dan kita siap untuk menantikan pengurapan yang baru dan penuaian besar terjadi terhadap gereja Tuhan dan terhadap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Hari ini adalah kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita mau berdoa. Kita mau satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Kami bisa ada hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Syurgawi. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Buat kota kami minta lawatan Tuhan terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia. Minta ujian awal, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar, penuaian jiwa-jiwa terjadi buat bangsa kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Lepaskan berkat-Mu Tuhan buat bangsa kami. Berkati udara, tanah airnya Kau berkati. Berdoa juga setiap para pemimpin kami, pemimpin rohani kami. Berdoa untuk Bapak Timotius Arifin bersama istri. Tuhan berkati mereka. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini. Buat Pendeta Pak Herman Lipi. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Dan hikmat pengurapan yang baru Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib. Mujizat demi mujizat menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan membawa setiap jemaat Tuhan di tempat ini dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dan terjadi di tempat ini Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami siapkan seluruh hidup kami masuk di dalam pujian penyembahan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Tuhan sore hari ini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami masuk ruang Maha Kudus. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan di hidup kami. Yesus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami bawa hati kami kepadamu, Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Tuhan lebih lagi Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah Kau. Ku sembah, ku menyembahmu Yesus. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan.
namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab namamu besar, tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami bawa korban pujian kami hanya bagimu, hanya bagimu Yesus, hanya Kau sembah, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabbana Ramadana ya Rasyid ya Ranamo. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya Yesus. Ya Rabbana Ramadana Ramo. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Raja Tuhan, hanya Kau Allah kami yang kudus, hanya Kau kudus, kudus, Engkau kudus dan mulia. Ya Rama dan ya Rama. Haleluya Yesus. Rama Haleluya Yesus Tuhan. Ya Rama. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah Yesus, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah Yesus, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, Engkau ku sembah Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Engkau ku sembah Yesus, Yesus, Engkau ku sembah, Engkau
layak ditinggikan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap lagi memuji nama Tuhan? Amin. Kurang semangat. Sekali lagi semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia hidup. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, nyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang Dia urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang Dia urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan hidup kami indah Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk semakin hari semakin taat kepadamu. Engkau membentuk hidup kami semakin berkenan kepadamu. Engkau mengubah hidup kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu itu benar-benar tertanam di dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kau jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Benar Tuhan, biar nyanyian ini jadi ikrar kami Tuhan, bahwa kami mau taat dan setia
kepadamu Tuhan. Biar seturut dalam kehendak-Mu segala aspek kehidupan kami Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu disalurkan, bahkan berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus, seluas-luasnya Kau bertata, Kau beracara di tempat ini, jamah setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau kuasai semuanya Tuhan, lidah bibirnya Kau urapi. Segala kata-kata yang keluar, biar hanya itu isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan. Dan kata-kata kasih-Mu belaka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang sedang menonton via streaming maupun YouTube, Tuhan berkati. Luar biasa ya tim Praise and Worship, memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh urapan Roh Kudus. Boleh kita beri semangat buat tim Praise and Worship. Seperti biasa sebelum saya memulai sharing firman Tuhan sebagai ice breaking, saya mau cerita sedikit jokes. Ini cerita bohongan belaka, hanya imajinasi, jadi jangan dianggap serius, tapi diambil maknanya. Pada suatu hari, kita sebut di gereja sini saja, ketika sepulang kebaktian, pada waktu itu kebetulan di gereja ini sedang banyak tamu dari luar. Lalu ketika selesai kebaktian, ada satu tamu menghampiri Bro Daniel. Disamperin tadi, Pak selamat sore. Pak Daniel bilang, selamat sore. Pak, saya mau bicara dengan si monyet dong. Pak Daniel kaget, hah si monyet? Maksudnya? Lalu si tamu itu bilang, itu loh ketua tim renovasi gedung gereja. Oh, Bro Daniel langsung marah. Bapak jangan sembarangan ya Pak ya. Enggak boleh begitu, yang sopan. Oh iya. Lalu Bro Dan bilang, emang ada apa? Sembari udah galak nih, gaya-gayanya Bro Dan kan kalau gede gitu kan. Ada apa gitu kan, sembari begitu kan. Lalu Bapak itu bilang, iya Pak, saya mau menyumbang untuk pembangunan renovasi gereja sekitar 500 jutaan. Lalu Bro Dan bilang begini, oh sebentar, saya panggil si King Kong dulu. Saya sih nggak peduli mau dipanggil monyet, dipanggil King Kong, terserah. Yang penting saya tahu Tuhan Yesus manggil saya apa. Ya, tepuk tangan nih buat jokesnya dong, ya biar seru dong. Kita akan belajar, kita akan sharing, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Minggu ini masih dalam bulan Obedience to the King. Bulan 5, masih bulan Mei. Kita akan, kalau boleh saya beri judul, taat, enak dan ringan. Nah, ini agak kontradiksi karena taat itu konotasinya bukan dengan enak dan bukan dengan ringan. Taat itu konotasinya dengan nyusahin, nggak enak dan berat. Oke, saya buka ya. Nah, napasnya juga lebih enak nih. Nah, kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu konotasinya apa sih? Nah, taat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan menurut saya, 1, senantiasa setia, patuh, tunduk pada perintah. Dan 2, tidak berlaku curang. Maksudnya tidak berlaku curang ketika perintahnya kamu harus melakukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak curangnya berarti di sini melakukannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Enggak 1, 3, 5. Enggak dicatut ya, tapi benar-benar by orders, by sequence. Jadi ketaatan
atau obedience itu berarti kepatuhan atau kesetiaan terhadap suatu perintah. Kayaknya dari itunya sudah berat ya, kayaknya udah bobotnya udah berat lah, dibeda sama judulnya tadi bahwa taat, enak dan ringan. Gitu. Makanya pertanyaan lagi, taat, enak dan ringan, ada pertanyaan dengan gambar orang bingung. Kenapa bilang gitu? Kita akan baca bersama di Matius 11, 28, 30. Saya bacakan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini ada kata-kata enak dan bebanku ringan. Tapi kalau kita telah dari ayat ini ayat yang cukup kita tahu dari sekolah minggu, ada gambarnya seperti gini, Tuhan Yesus berkata seperti demikian, dan sudah cukup sering kita dengar ya. Tapi apakah kita mengerti maknanya yang lebih dalam lagi? Kata-katanya, marilah kepadaku. Kalau saya kupas satu persatu di ayat 28, Tuhan Yesus mengundang orang yang letih lesu dan beban berat dan dijanjikan kelegaan. Tapi di ayat 29 disuruh pikul kuk dan disuruh belajar. Bentar. Ini orang yang lagi letih dan lesu dan berberat-berat disuruh datang terus disuruh pikul kuk. Ya, kalau disuruh pikul kuk, orang yang lagi letih dan lesu, nggak usah disuruh pikul kuk juga udah susah, udah berat. Apalagi dikasih kuk, apa enggak tambah nyusahin? Pernah bertanya seperti itu apa enggak kita logika? Waktu kecil, saya ada satu gereja, semboyannya itu ayat ini. Saya waktu berjalan saya ngeliat, gua nggak mau ke gereja ini. Terus teman saya nanya, kenapa? Lu kira-kira aja, orang lagi susah, orang lagi letih lesu, disuruh datang nih, kira mana mau dipijitin, dikasih minum bonti gitu ya, dikasih makan ayam bakar atau ikan bakar atau kuenya Mbak Santi atau apa, atau lempernya Cimeling gitu ya, atau sesuatu lah. Tapi disuruh pikul kuk, ngapain lah, tambah susah. Udah gitu, nih waktu zaman sekolah, udah gitu kalau datang disuruh belajar, apa nggak tambah suntuk? Terus teman saya ketawa. Nah, saya sudah melupakan itu, tapi ketika dapat tugas dan amanah dari Bapak Gembala kita, Pak Herman, saya jadi teringat lagi waktu kata-kata saya ketika saya, bukan kecil juga sih, SMA itu saya ingat. Kok begitu banget ya? Nah di ayat 29 pikul kuk disuruh belajar. Pak, kalau orang letih lesu disuruh belajar mah nggak akan masuk. Maunya istirahat kok, maunya cooling down kok, maunya nyantai kok, maunya take off steam kok, maunya refresh lah gitu. Ini kenapa sih? Lalu di ayat 30 bilang, kuk enak, beban ringan. Dari Hong Kong beban ringan, dari Hong Kong kuk enak, mana ada ceritanya sih? Itu yang saya pikirkan. Makanya saya bilang, kok bisa sih? Nah, kita ketika telah ternyata Injil Matius itu bicara mengenai orang Yahudi. Jadi surat atau Injil Matius itu ditujukan untuk, secara spesifik pada saat itu ditujukan untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel punya hukum Taurat yang sangat mereka pegang teguh. Kita tahu ketika Musa
dapat 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Ingat ya, 10 perintah Allah. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dari 10 menjadi berapa? 613 aturan wajib. Dari 10 ke 613. 10 aja udah setengah gondrong. Mau 613 aturan wajib yang detail, yang kritil gitu, yang kecil-kecil gitu. Yang segala macam diatur, mau pokoknya ribet banget deh. Wajib ya, jadi harus mereka lakukan, dan kalau nggak mereka lakukan itu suatu kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa. Ketika Tuhan Yesus bilang, marilah datang kepadaku, pikulah kuku, ternyata ini maksudnya. Ada hukum yang upgrade, yang simplified, yang versi yang lebih mudah, namun versi yang lebih upgrade, yang lebih bagus dibandingin hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Kita baca di Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Simpelnya, love God, love people. Dibanding 613. Dengar 613 aja kan kita udah serem, udah down. Lalu ada kata-kata yang terulang, cook. Cook itu apa sih? Cook itu adalah kayu lengkung yang kuat, tentunya bukan dari kayu sengon atau kayu albasia, tapi kayu yang benar-benar kuat, yang awet. Yang ditaruh di bagian sekitar pundak hewan untuk menarik mata bajak, pengirik, atau kereta pedati. Cook itu digunakan untuk entah sapi atau kerbau. Kenapa kita coba ulas dari kata per kata di yang undangan Tuhan Yesus itu? Karena kita harus ingat kata-kata cook saat ini mungkin kita nggak paham. Karena ngelihat sapi atau kerbau aja, kalau Peter dan Grace, anak saya, ngelihat kerbau dan sapi itu kayak orang norak. Sapi, kerbau. Jadi nggak paham apa artinya berdasarkan background saat itu, berdasarkan budaya dan keadaan pada saat itu. SOP dari cook, satu kita belajar bersama-sama nih. Cook yang dipasang itu harus satu spesies, harus satu jenis hewan. Misalnya yang sebelah kanan kerbau, yang sebelah kiri harus kerbau. Enggak bisa yang sebelah kanan kerbau, yang sebelah kiri kingkong, kayak tadi cerita tadi, itu enggak bisa itu. Harus kerbau-kerbau atau sapi-sapi, itu satu. Lalu yang kedua, harus ukurannya sama, usianya juga kurang lebih sama. Jadi harus satu ukuran, agar enggak berat sebelah atau jadi miring-miring, harus jadi biar seimbang. Ya kalau yang pertama tadi supaya karakternya dan DNA-nya sama, kalau satu jenis atau satu subspesies, sehingga bisa bekerja sama dengan baik dan maksimal. Oke. Lalu yang ketiga, cook itu ada pengendalinya di belakang, ada kayu yang menghubungkan dengan pengendali di belakang. Pengendali di belakang itu bicara ada yang mengarahkan walaupun tidak terlihat. Dan si pengendara biasanya Pak petani gitu ya, dia tahu gak arah mana yang harus ditempuh sehingga dalam hal ini bajak misalnya, sehingga acara bajak membajaknya itu
bisa efektif, efisien. Kalau kerbau sapi ya jalan-jalan aja disuruh kiri, kiri, kanan, kanan. Tapi si petaninya itu kan tahu, oh harus lurus, nggak boleh miring-miring supaya efisien. Itu yang kita belajar ya. Jadi SOP-nya apa? Satu, harus sejenis. Yang kedua, harus satu ukuran atau seumuran gitu supaya kekuatannya sama. Lalu yang ketiga, terhubung dengan pengendali yang di belakang. Oke. Nah ini gambar ini. Lalu ada juga nih, itu kan kalau yang seumuran. Nah, ada ketika petani mulai mentraining kerbau muda atau sapi muda, itu ada satu sapi atau kerbau yang senior. Nah kita lihat gambarnya, ini miring gak nih? Miring ya? Seimbang gak? Enggak. Tapi satu jenis ya, satu kerbau, yang satunya lagi kerbau, bukan satu kerbau, satu monyet atau satu kinggong ya, siap. Nah, apa yang kita belajar, dan memang itu setiap petani akan ada satu saatnya untuk mentraining hewan penarik yang lebih muda. Dan itu pasti dipasangkan dengan yang lebih senior. Karena nggak bisa dong junior dipasangkan dengan junior. Jadinya apa? Harus yang lebih senior, harus yang lebih berpengalaman. Sama seperti kalau kita belajar sesuatu ya kita belajar kan pasti dengan yang lebih senior. Ingat ketika Tuhan Yesus manggil, marilah datang kepadaku, lalu diberi kuk. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus sudah melihat kita sebagai satu spesies. Melihat kita sebagai satu DNA dengan Tuhan. Kita baca di Roma 11 ayat 28. Saya bacakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari suatu pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Lalu di Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah menjadi satu, ketika sudah menjadi manunggal, bisa gak bro dua DNA? Gak bisa, udah jadi satu. Sehingga kita ketika dipanggil itu, kita harus tersanjung. Kita dipasangkan apa ya, untuk menerima kuk, itu sudah jadi satu DNA. Jadi kita sudah satu DNA dengan Kristus. Kita harus ingat, kita harus sadari itu. Lalu yang kedua, ingat ya gambar yang tadi, sapi atau kerbau yang dewasa ngajarin sapi atau kerbau yang lebih kecil atau lebih muda. Ketika kuknya miring, yang angkat lebih berat, yang menarik lebih berat, itu sapinya yang mana? Yang kecil atau yang lebih besar? Lebih besar ya. Pernah gak kita mindahin barang, mungkin lemari atau sofa, suka ada teman-teman atau ada orang yang nakal, dia ngangkatnya gak sejajar, tapi dia turunin sedikit. Kenapa? Supaya dia lebih enteng, yang tinggi ngangkatnya lebih berat. Sama seperti tadi, sapi yang muda, dia ngangkatnya lebih rendah. Dan ini ketika Tuhan Yesus manggil kita baca di sini, di Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu di 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kamu itu tidak. Sebab karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Sekali lagi, analogi atau contoh dari melatih sapi muda itu menggugurkan persepsi negatif saya terhadap undangan Tuhan Yesus. Saya baru ngerti, oh ternyata Tuhan Yesus sudah nanggung yang lebih berat. Tuhan nanggung yang lebih berat, kita nanggung yang jauh lebih enteng. Kita sedang dalam latihan aja. Kita ini sedang dilatih kekuatannya, sedang dilatih fokusnya, sedang dilatih kemelekatannya dengan Tuhan. Dan kita yang enteng. Dan tugasnya dan bebannya enggak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Jadi bukan orang lagi capek, letih lesu, dikasih beban, tambah babak belur. Ternyata enggak gitu. Ternyata tugas untuk membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini menggugurkan pengertian saya yang salah ternyata. Terima kasih sekali Pak Herman, saya dapat pewahyuan yang baru, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Jadi, apalagi yang kita susahin? Yang tadi saya bilang kuk berat, ternyata benar, kuk enteng. Kenapa? Karena sudah miring. Karena yang berat itu sudah urusannya Tuhan. Urusan kita yang tidak akan melebihi kemampuan kita. Lalu yang ketiga, ingat tadi ya, si petani itu di belakang nggak kelihatan, tapi mengarahkan, memberikan jalan yang paling efektif, yang paling efisien. Sama di sini. Ternyata kalau kita baca, mari kita baca di 1 Tesalonika 5, 9 dan 10. Saya bacakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan pada saat ini, presence-nya kelihatan dengan mata telanjang atau dengan kacamata, bagi yang menggunakan kacamata. Tapi di 1 Tesalonika bilang bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama seperti si petani tadi nih. Di belakang mungkin sapinya nggak akan ngelihat, nggak bisa ngelihat. Karena kan nggak mungkin sapi nengok-nengok begitu. Tapi harus kita sadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Lalu kita baca di Ibrani, kita baca di Yeremia dulu, 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan mengatakan ini, harus jadi kekuatan buat kita bahwa perintah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita tidak dan bukan untuk membebankan kita, tapi untuk meringankan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita, dan memberkati kita. Lalu di Ibrani 13, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada kepadamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ada dua, membiarkan dan meninggalkan. Ingat analogi yang tadi itu? Ada petani yang nemenin kita. Ada pemilik ladang, pemilik sawah, pemilik kebun yang nemenin kita. Ada pemilik langit dan bumi dan segala isinya, alam semesta yang nemenin kita, yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Ketika
kita ngomong mungkin Presiden Republik Indonesia. Dia tidak pernah meninggalkan kita misalnya. Bayangin ketika Pak Jokowi selalu ada di samping kita, kita mau ke pasar atau melakukan sesuatu atau ke bank atau ke kantor dinas sesuatu untuk mengurusi sesuatu. Kira-kira walaupun misal Pak Jokowi diem aja nggak ngomong apa-apa, kira-kira kita dapat perlakuan spesial apa enggak? Pasti. Sama ketika Tuhan berjanji akan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ada perlakuan spesial dalam alam roh yang sedang terjadi. Tugas kita hanya melakukan. Harusnya ketika kita sudah pegang dan kita bisa rema, confidence kita, bukan confidence, kalau percaya diri maksudnya percaya self confidence ya, ini ya confident lah, bahasa Indonesia susah dapat meaning yang sama. Confident kita dalam menghadapi kehidupan itu harusnya meningkat. Karena apa? Apa karena kita kuat, karena kita bisa, karena kita mampu, karena kita pinter? Bukan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sekali lagi ya, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangat berat. Benar ya? Sangat berat? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mari kita kita jahitkan, kita satukan image bahwa kuk dan perintah. Ketika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, ketika kita mau berjalan dalam kuk yang Tuhan berikan, enggak berat, malah memerdekakan, malah menjanjikan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Ketika kita taat akan perintah-perintah Tuhan, itu sangat baik untuk kita karena apa? 1, DNA Kristus dan keserupaan dengan Kristus semakin nyata dan terasa. Kembali lagi seperti yang tadi pertama, satu spesies sih, satu jenis. Ketika kita taat akan perintah Tuhan, DNA Tuhan yang ada dalam kita, DNA Kristus yang dalam ada kita, karakter Kristus yang ada dalam kita, itu akan semakin terasa, semakin tergali, semakin keluar dan semakin nyata. Lalu yang kedua, ingat yang tadi miring, kita yang enteng? Iya. Kenapa Tuhan izinkan itu, kita yang enteng? Karena untuk melatih otot iman kita, saraf kasih kita, dan kepekaan telinga rohani kita. Enggak selamanya, akan ada satu saat kita akan diminta Tuhan, akan dipercayakan Tuhan untuk menduplikasi apa yang telah kita belajar dari melatih kerbau atau sapi muda itu. Tuhan akan percayakan kita jiwa-jiwa yang harus kita beri cook, harus kita latih, harus kita mentoring, yang harus kita fathering. Itu gunanya untuk melatih. Jadi iman, jadi kalau menurut saya ketaatan adalah satu fondasi yang paling mendasar untuk membangun otot iman, lalu melatih kepekaan saraf kasih kita dan kepekaan telinga rohani kita. Lalu yang ketiga, mengarahkan kita sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik, yang paling indah untuk kita. Untuk kita, enggak. Kita hidup di dunia ini bukan untuk kita sendiri. Ketika karakter Kristus, DNA Kristus makin nyata dalam kehidupan kita,
kita jadi orang yang lebih baik. Ketika jadi orang yang lebih baik, entah bisnis, entah studi, entah karir, akan jadi lebih baik. Ketika lebih baik, akan lagi dapat berkat. Cuma berhenti di situ? Enggak. Tugas kita menjadi berkat, bukan hanya menerima berkat. Jadi ingat, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan dan milik orang lain juga. Kita harus jadi berkat, kita harus menginspirasi. Lalu yang kedua, ketika kita otot iman kuat, saraf kasih kuat, kepekaan telinga rohani kuat, yaitu sehingga apapun yang kita lakukan bisa jadi berkat. Dan ketiga, tujuan kita hidup kalau tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan yang paling indah buat kita, walaupun orang itu sukses secara finansial, tapi kalau meleset dari target yang Tuhan kasih, kira-kira di pengadilan terakhir Tuhan akan bilang apa? Wah hebat, anakku sudah tajir. Tajir, banjir, melintir, kan enggak gitu. Tapi ketika ada orang yang biasa mungkin terlihat secara finansial, ketika dipanggil Tuhan, dia setelah melakukan tugas-tugas yang Tuhan kasih, Tuhan akan bilang apa? Well done my son. Kata-kata itu, ketika Tuhan mengucapkan kata-kata itu, well done my son. Itu luar biasa banget itu. Kalau yang pertama tadi, yang melakukan hidup seenaknya, melakukan bisnis seenaknya, terserah pokoknya mau nabrak kiri, nabrak kanan. Tapi kelihatannya tajir, banjir, melintir. Ketika berhadapan sama Tuhan, Tuhan akan bilang apa? Bukan bilang well done my son. Kata-katanya mungkin sama, tapi urutannya beda. Mungkin bilangnya gini. Well, you done. Well done sama well you done. Itu dua hal yang berbeda. Hidup dalam destiny Tuhan yang Tuhan kasih. Hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Jadi perintah itu gak berat. Perintah itu enteng. Ingat prinsip yang tadi. Prinsip kuk yang miring. Iya dong, miring dong. Tuhan sama kita kan gak mungkin sama. Ketika Tuhan ngajak, di kata-kata itu kalau kita telaah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Janji Tuhan ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan, apa bebanku pun ringan? Bebanku pun ringan. Kalau kita telah satu-satu kata-katanya, kalimat per kalimat, aduh ini luar biasa banget. Kuk yang harusnya menakutkan, ternyata itu jadi satu hal yang menggairahkan, hal yang menjanjikan, hal yang membebaskan. Jadi perintah-perintah Tuhan buat kita, bukannya lu begini, jadi perintah yang nyusahin. No, perintah yang menyelamatkan kita, perintah yang membebaskan, perintah-perintah yang jadi berkat. Tinggal kita gimana taat melakukannya. Selama ini mungkin konotasinya negatif, berat, tapi kalau kita lihat begini, ada kata-kata cukup baik. We can obey without faith and love, but we cannot be faithful and loving without obedience. Bahasa Indonesianya terjemahan bebasnya, kita bisa taat tanpa iman dan kasih. Jadi sekedar melakukan aja, taat aja. Atau bahasanya compliance saja. Tapi kita nggak bisa beriman dan kasih dan mengasihi kalau tanpa ketaatan. Jadi taat adalah satu unsur dan salah satu bukti cinta kita kepada Tuhan. Saya diberkati sekali beberapa minggu yang lalu, Bu Gembala khotbah bahwa taat adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Ya,
Karena Tuhan sudah mengasihi kita. It's our turn to show our love to Him. Waktunya kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Di Ulangan 11, intinya begini. Setiap kita taat akan perintah Tuhan, selalu disusul dengan berkat Tuhan. Ini janji Tuhan. Cuma saatnya mungkin segera atau ada prosesnya. Dan ingat, ketika ada proses harus mengucap syukur. Kenapa? Ketika Tuhan nyimpen, itu ada bunganya. Ketika Tuhan butuh waktu untuk memproses, berarti berkatnya lebih spesial. Mie instan masaknya paling 3 atau 5 menit. Ikan bakar bisa 3 menit atau 5 menit, kan nggak bisa dong. Jadi yang spesial itu memang butuh waktu lebih panjang. Jadi ketika Tuhan sepertinya belum memberi berkat atas ketaatan kita, mengucap syukur. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih spesial daripada yang kita bayangkan. Lalu itu juga saya summary lagi, taat itu enak, taat itu ringan, taat itu berkat, dan taat itu cinta. Mari tim Praise and Worship boleh naik. Kalau boleh nyanyikan lagu yang tadi, taat dan setia. Mari kita lihat bahwa ketaatan itu suatu yang menggairahkan. Ketaatan itu bukan hanya kewajiban, tapi ketaatan itu biarlah menjadi hak buat kita. Hak dan bahasa cinta kita kepada Tuhan. Bukan suatu yang memberatkan, tapi suatu yang membebaskan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Selalu yang terbaik. Perintah-perintahnya bukan memberatkan tapi membebaskan. Ku berikan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ikrar kita untuk taat kepada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan begitu baik, ingin memberikan kita sesuatu yang luar biasa lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Izinkan Tuhan seluas-luasnya bertata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Raja. Raja yang mau terbaik untuk kita anak-anaknya. Hanya kepadamu taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan, saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Yang kau pandang seturut karyamu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada taat dan setia, Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, saudara, kita buka mata sejenak. Izinkan saya untuk menyimpulkan ya. Siapa yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tetap berdiri saudara, sebentar saja. Yang Tuhan mau kita memandang perintah Tuhan itu dengan ketaatan yang kita lakukan, bukan sesuatu yang memberatkan. Ya, karena tanda seorang yang taat saudara, dan dia memandang ketaatan itu bukan sesuatu yang berat, itu karena yang pertama tadi adalah karena kita sudah satu DNA dengan Tuhan. Amin. Jadi artinya begini, kalau saudara dan saya hari ini memandang ketaatan sebagai sesuatu yang berat, berarti saudara dan saya belum satu DNA dengan Tuhan. Ya, belum satu DNA. Ya, saya sering bagikan ini saudara, bahwa Pak Darius ya, bukan menyanjung-nyanjung terus ya.
Tapi saudara, saya melihat contoh yang luar biasa. Begitu jauhnya dia saudara, datang ke tempat ini. Coba tanya saudara, berat enggak yang dia lakukan? Mungkin secara fisik, pengertian jasmani berat. Tapi saudara, orang yang melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Amin. Dan satu bentuk keindahan. Ya, karena apa saudara? Kita sedang berkasih-kasihan tadi seperti Pak Michael singgung. Ya, jadi kalau ada orang yang melayani hari ini merasa berat, saudara belum satu DNA dengan Tuhan. Saudara datang ke gereja merasa berat, padahal sesuatu yang Tuhan taruh itu ringan sebenarnya. Karena kita belum satu DNA dengan Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kita mulai masuk dalam dimensi pengertian demi pengertian yang Tuhan inginkan. Ya, jadi coba tunjuk teman sebelahnya. Ibadah itu tidak berat loh. Lakukan firman Tuhan tidak berat. Sekalipun jauh, sekalipun hujan. Amin. Sekalipun saudara tidak mungkin saudara dalam keadaan yang mungkin tidak memungkinkan. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah satu DNA dengan Tuhan. Dan yang kedua saya tangkap begini saudara, bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Ingat saudara, apa yang Yesus lakukan itu sangat serius. Bayangkan saudara, kalau saya punya hutang umpamanya ya, tiba-tiba saya tidak bisa bayar hutang saya. Dan saya butuh sekali. Tiba-tiba orang sekeliling saya tidak mempedulikan. Ada orang dari Jakarta datang saudara. Jauh-jauh nih bawa uang. Supaya mau ketemu dengan saya, dan dia berkorban, saudara, naik pesawat, apalagi Surabaya, Pak Michael baru dari Singapura ya. Nah, datang Surabaya ke Bondowoso, perjuangan juga kan, nggak lewat transfer karena dia ingin ketemu dengan saya, dan dia mau berbagi kasih dengan saya, umpama saudara, dia harus naik travel atau dia naik bis, dan perjalanan dari mungkin tol cuma sampai Probolinggo saja. Tapi kemari saudara itu bisa 3 jam dari Probolinggo ke Bondowoso. Nah, Yesus juga sama, sudah sangat serius dia kepada kita saudara. Turun tahta saudara ya, turun ke dunia, rela jadi hamba. Dia yang ibaratnya begini saudara, dia yang ngalah sama kita. Dia yang ngalah, dia yang memikul beban yang lebih berat daripada kita, dia ngalah saudara. Dan ini sangat serius dia lakukan buat kita. Nah, pertanyaan begini, kita yang sudah ditolong ini saudara dengan serius, masa kita tidak mau serius? Ya, sudah diperingan saudara beban kita ya. Masa kita tidak tahu berterima kasih gitu. Bahkan mungkin kita sering lari, kita sering mengabaikan, kita sering seenaknya sendiri saudara. Artinya begini saudara, bahwa ketaatan yang Tuhan berikan itu memang tidak melebihi kekuatan kita, sebab dia sudah menanggung yang jauh lebih berat. Dia sangat serius. Intinya begini saudara, coba sampaikan kanan kiri. Ayo lebih serius lagi kepada Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga begini saudara, bahwa ketaatan itu pasti mendatangkan berkat. Di sini disinggung dalam poin yang ketiga, saya catat, Kristus selalu bersama-sama dengan kita, sebab dia merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi ketaatan kita itu tujuannya benar, tujuannya baik saudara. Bahkan jauh melampaui daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, bahkan apa yang timbul dalam hati. Nah, kalau ketiga hal ini saudara ingat, saya percaya saudara-saudara akan semakin taat. Ya, seiring dengan apa yang tadi disampaikan, karakter kita akan semakin bertumbuh. Kita juga menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan saudara, kita akan disediakan berkat yang luar biasa. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Mari semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Seturut karyamu di dalam ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandangmu, seturut karyamu, di dalam hidup. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya kepada taat. Lebih keras lagi, taat dan setia. Amin. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sorak-sorai
kemenangan. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Mulai hari ini kami masuk dalam pengertian yang baru. Bahwa ketaatan kepada Tuhan, di mana kami diberikan beban bukan sesuatu yang memberatkan. Sebab Engkau Tuhan yang telah memikul setiap beban-beban kami jauh lebih berat. Dan apa yang Kau berikan kepada kami untuk melatih kami, untuk menguatkan otot rohani kami, untuk membuat kami Tuhan hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Kami percaya dengan ketaatan ini, maka kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Berkati hamba firman-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi penyambung isi hati Tuhan hari ini. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami juga boleh ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hidupnya. Kami percaya Tuhan, Pak Michael dengan keluarga, Tuhan punya rencana-rencana besar yang lebih luar biasa, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan mereka Bapak. Dan kami mau taat Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau taat akan perintah Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan hari ini sesungguhnya jauh lebih ringan daripada ketika kami lakukan dengan kekuatan sendiri. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Berkati Tuhan usaha bisnis kami. Sementara kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal bisnis pekerjaan kami, sementara itu juga kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus dalam suasana ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada berkat yang besar yang menanti dalam hidup kita. Dan kita sudah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Sebelum kita masuk perjamuan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kami mau Tuhan di hari kenaikan-Mu hari ini. Kami benar-benar menikmati kuasa Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Kami mengalami juga lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami hari demi hari Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Tanda kita menghormati karya Kristus di kayu salib. Dan setiap kita mengangkat roti ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, Dia disalibkan, Dia mengalami penderitaan yang sangat berat, dan Dia lakukan buat kita semuanya. Saya percaya saudara, dosa-dosa kita sudah ditanggungnya, penderitaan kita juga sudah ditanggungnya. Dan hari ini kita siap menerima anugerah daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya angkat cawan kita bersama-sama. Ketika kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami melihat darah itu tercurah dari tubuh-Mu. Darah itu mengalir Tuhan dari tubuh-Mu. Dan setiap dosa-dosa kami ulang. Darah itu mengalir dari tubuh-Mu. Dan setiap dosa-dosa kami juga diampuni oleh Tuhan. Kami disucikan, kami dilayakan untuk tetap berada dalam tahta kasih karunia daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Saudara dengar firman Tuhan, setelah itu Dia mengambil cawan dan mengucap syukur, dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa
cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Engkau penebus hidup kami. Engkau Tuhan penyelamat kehidupan kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah memulihkan kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kesembuhan-Mu. Kami terima pemulihan-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami juga boleh menikmati satu hidangan, satu meja dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Berdoa Bapa berkati umat-Mu. Setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap Tuhan apapun yang kami lakukan dalam kebenaran, Tuhan akan membuat kami berhasil Tuhan. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kemampuan daripada Tuhan. Kami juga Tuhan ditolong oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Siapa yang menikmati firman Tuhan pada hari ini? Ya, luar biasa. Tuhan berbicara kepada kita bahwa taat itu enggak berat. Ada 4 poin yang dicatat yang diulang lagi oleh Pak Gembala tadi. Bahwa taat itu enak, ringan, membawa berkat dan membawa cinta bagi kita semua. Ya, terima kasih Bapak Evangelis Michael Setiawan atas sharing firman pada hari ini. Ini sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak luar biasa. Dipakai Tuhan lebih lagi. Keluarganya diberkati, istri anak-anaknya diberkati luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini berkat firman-Mu sudah memberkati kami semua yang hadir pada pesta ibadah hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati lebih lagi. Dengan ketaatan yang sama kami membawa persembahan kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini berkenan kepada-Mu Tuhan, dapat berguna bagi penegakan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya rencana yang sudah kami rancang tentang renovasi gedung gereja akan berjalan sesuai seperti yang direncanakan. Dan Tuhan sudah mengatur semuanya, semua yang kami butuhkan, baik itu pendanaan orang-orang yang akan terlibat dalam renovasi gedung gereja, Tuhan sudah sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami dengan taat membawa persembahan kami ke bawah kaki-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesus ku
luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya, mari angkat tanganmu. Engkau berkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas. Ya, katakan dengan iman saudara. Untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk studimu, katakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi Daripada daripada malapetaka, ya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa. mari sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Ya haleluya. dan memperluas daerahku. Dan kiranya, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Terima berkat ini. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.